Philadelphia tahun 1975. Ya, mungkin bisa dikatakan tahun itu adalah tahun paling buruk dan paling mengerikan untuk mereka. Krisis ekonomi yang terjadi memaksa banyak perusahaan harus melakukan PHK massal. Penderitaan masyarakat di sana semakin lengkap dengan tim football kebanggaan mereka, tim Eagles, yang dipermalukan di kandangnya sendiri dengan skor yang sangat telak. Semua supporter bergegas pulang dengan kekecewaan yang sangat mendalam, kecuali Vince Papale yang masih duduk dan yakin tim kebanggaannya suatu hari nanti akan jadi tim terbaik di Amerika. Usai dari stadion itu, Vince gak langsung pulang. Ia menyempatkan diri untuk bermain football bersama teman-teman lamanya. Meskipun sudah tua, tapi Vince masih tampak sangat gesit dan menjadi pahlawan untuk kemenangan timnya saat itu. Malam pun menjelang, Vince akhirnya telah sampai di rumahnya. Namun sayang, dia di sana tak mendapat sambutan yang baik dari istrinya. Istrinya sangat kecewa dengan Vince yang baru saja di PHK, bisa-bisanya malah asik main football. Ia merasa Vince sama sekali gak memperdulikan masa depan keluarga mereka. Vince pun meminta maaf dan berjanji akan mendapat pekerjaan yang lebih layak. Tapi istrinya udah gak peduli lagi dengan kata-kata Vince, dan ia merasa Vince gak layak menjadi seorang suami. Pagi pun menjelang, terlihat Vince berjalan menuju ruang kelasnya untuk menjadi pengajar. Tapi saat masuk, gak disangkanya udah ada guru yang mengajar di kelasnya, sehingga membuatnya bingung. Bersamaan dengan itu, kepala sekolah memanggil dan meminta Vince untuk menghadap. Tanpa basa-basi, kepala sekolah pun memberitahu bahwa mereka harus mengurangi jumlah guru. Dan ia hanya mempertahankan guru yang berkualitas saja. Mendengar itu, Vince tambah sangat sakit hati. Tapi ia tak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu, tim football Eagle sedang mengumumkan pelatih baru mereka yang bernama Dick Vermeil. Pelatih baru itu bertekad dan berjanji akan membawa tim Eagle menjadi yang terbaik di Amerika. Langkah awalnya pun sangat mengejutkan, di mana ia membuat pendaftaran terbuka untuk siapa saja yang ingin menjadi pemain Eagle. Kabar ini pun terdengar sampai ke telinga Vince yang kini bekerja sebagai bartender di kafe temannya. Teman-teman Vince yang mendengar hal itu pun lalu mendorong Vince untuk mengikuti seleksi. Vince hanya tersenyum tanpa menjawab apapun. Usai bekerja, Vince pun kembali pulang dan ingin membicarakan peluang masuk ke tim Eagles dengan istrinya. Tapi begitu sampai, gak disangkanya istrinya sudah meninggalkan Vince. Hari pun berganti. Vince kembali bekerja di kafe dan mulai hari itu ia mendapat partner kerja yang baru dari New York yang bernama Janet. Tentu saja hal ini menjadi hiburan untuknya yang baru saja ditinggal kabur oleh istrinya. Namun di tengah upayanya menghibur diri, ada salah satu pengunjung yang mengejek kondisi Vince yang sangat terpuruk waktu itu. Vince pun gak terima dan berusaha melawan, dan untung saja ada yang melerainya. Vince yang sebenarnya memang dalam kondisi terpuruk itu akhirnya dengan berat hati mendatangi ayahnya untuk meminjam uang $10 aja. Sang ayah yang gak tega melihat kondisi Vince lalu membujuk Vince untuk mengikuti seleksi football karena ia tahu bakat football Vince sejak kecil. Hari seleksi tim Eagle pun akhirnya tiba. Banyak sekali warga yang mengikuti audisi itu, termasuk Vince Papale. Seminggu telah berlalu. Vince yang sedang bekerja melihat berita di televisi
bahwa pelatih Dick memutuskan hanya akan memilih satu pemain saja untuk masuk seleksi lebih lanjut bersama para pemain profesional yang lain. Dan orang itu adalah Vince Papale. Vince merasa sangat terkejut. Orang-orang di kafe itu pun semua memberi selamat dan merayakannya. Tapi Vince tetap berusaha untuk rendah diri karena jalan yang ia lewati agar masuk ke tim inti ini masih panjang dan juga berat. Tapi belum apa-apa, ia sudah menjadi obrolan sangat banyak orang yang menaruh harapan besar padanya. Bahkan malam itu juga para wartawan udah sampai di kafenya untuk wawancara dengannya. Hari pun berganti, terlihat Vince dengan penuh semangat berolahraga lari seharian penuh, yang sebenarnya sangat tidak mungkin dilakukan orang seusianya. Namun ternyata ia bisa melakukan itu semua karena untuk meluapkan emosinya yang telah ditinggalkan istrinya, yang selama ini ia cintai dengan setulus hati. Hari pertama pelatihan pun akhirnya tiba. Vince yang bukan atlet dipandang sebelah mata oleh teman-teman satu timnya. Apalagi saat tahu kalau performa Vince yang terlihat sangatlah bagus, teman-temannya jadi iri dan tidak menyukai dirinya. Ditambah lagi ada temannya yang membuka surat milik Vince dari mantan istrinya yang berisi bahwa Vince tak akan pernah bisa berguna, apalagi punya uang dan juga kehormatan. Temannya itu pun menggunakannya sebagai bahan bulian saat Vince sedang berlatih hingga membuat mentalnya sempat drop. Namun di tengah kegalauannya itu, gak disangkanya ia mendapat bingkisan dari Janet untuk memberinya semangat. Hatinya merasa sangat berbunga-bunga dan ia bergegas pulang untuk ngajakin Janet jalan-jalan menikmati malam. Esoknya satu persatu atlet dipanggil oleh pelatih untuk diberitahukan apakah ia lolos seleksi tahap 1 atau tidak. Jantung Vince benar-benar berdebar sangat keras. Ia sangatlah gundah dan takut jika ia harus pulang hari itu juga. Namun ternyata Vince lolos ke babak selanjutnya. Latihan tahap selanjutnya pun ia jalani dengan penuh semangat meskipun tekanan dari teman-temannya terus bermunculan hingga membuat performanya menurun. Ia yang tak habis akal itu pun lalu mencari strategi lain, yaitu melepas beberapa atributnya agar ia bisa lebih gesit meskipun ia tahu itu membahayakan dirinya. Dan ternyata strateginya itu berhasil. Malam pun menjelang, terlihat Vince yang datang menemui Janet di kafe yang telah mereka janjikan. Janet pun tampak sangat bahagia melihat kedatangan Vince karena Vince berjanji akan memberitahunya sesuatu dan ia telah menebak apa yang akan disampaikan Vince. Tapi sayangnya ekspektasi Janet jauh dari kenyataan. Vince berterima kasih karena Janet telah menemaninya selama ini. Dan Vince saat ini hanya ingin fokus ke football saja. Janet gak tahu harus menjawab apa. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung pergi meninggalkan Vince. Vince akhirnya kembali ke asrama dan ia harus pindah kamar dengan tujuan mengakrabkan diri dengan pemain lain. Beruntungnya ia satu kamar dengan seniornya yang bernama Frank. Karena ia kasihan pada Vince yang selalu dibully, ia pun memberitahu tips tentang bermain football dan mengatur strategi secara langsung dari lapangan dilihat dari 3 jarinya saja. Usai latihan, Vince datang menemui ayahnya yang baru saja di PHK. Ia berpikiran untuk berhenti menjadi atlet dan kembali menjadi bartender agar mendapat pekerjaan yang lebih pasti dan bisa membantu ekonomi ayahnya. Tapi ayahnya meyakinkan Vince bahwa jalan yang telah ia ambil saat ini pasti tidak akan pernah salah. Yang diperlukan hanyalah bersabar dan terus berjuang.
Waktu pun terus berlalu. Dari sekian banyak uji coba, tim Eagle tak sekalipun mendapat kemenangan. Performa dari Vince selalu menjadi berita utama, bahkan sampai ke jajaran petinggi klub di mana mereka semua telah sepakat untuk mengeluarkan Vince karena Vince lebih cocok jadi bartender saja. Dick merasa sangat bimbang karena keputusan ada di dirinya. Saat di rumah, ia pun mencoba untuk mendiskusikannya dengan istrinya. Dan dari sana ia telah memutuskan yang terbaik untuk masa depan tim Eagle. Pagi pun menjelang, Vince diminta untuk menemui sang pelatih. Mendengar hal itu, Vince sudah pasrah dan teman-temannya pun tahu jika Vince pasti akan tereliminasi. Tapi saat sampai di dalam, tanpa basa-basi, Dick berkata bahwa Vince masuk ke tim utama. Dan besok akan menjadi pertandingan perdananya di kompetisi profesional. Hari pertandingan pun akhirnya tiba. Sangat banyak penonton yang telah menyantikan pertandingan itu. Termasuk Janet yang diam-diam masih berharap pada Vince. Pertandingan pun berjalan dengan sangat singkat karena tim Eagle dipaksa bertekuk lutut dengan skor kalah yang sangat besar. Tentu saja hal ini menjadi pukulan yang sangat keras untuk Vince karena sang pelatih mengorbankan karirnya demi mempertahankan Vince. Vince pun terdiam di stadion yang kosong. Ia terus mengulik dirinya sendiri apa yang harus ia lakukan. Setelah berpikir sangat dalam, ia baru sadar karena ternyata selama ini yang mengganggunya adalah ketakutannya sendiri. Ia pun bergegas menemui Janet untuk menyatakan cintanya. Karena ia yakin cinta akan membuat jalan hidupnya semakin bahagia. Dan tentu saja Janet langsung menerimanya. Setelah itu, Vince pun melanjutkan perjalanannya. Ia menghampiri teman-teman lamanya yang sedang bermain football. Awalnya ia bimbang untuk ikut karena takut cedera. Tapi ia kembali menyadari bahwa ia bisa menjadi pemain football karena lapangan becek itu. Tanpa pikir panjang lagi, ia pun langsung bermain bersama. Pagi pun menjelang dan saatnya pembuktian bahwa Vince benar-benar layak masuk ke tim inti. Sebelum memulai pertandingan, Vince menyobek kertas dari mantan istrinya. Karena itu semua terbukti salah. Vince kini sangat terkenal sebagai pemain profesional dan kaya raya. Hari itu mereka bertanding melawan klub peringkat 1 klasemen yang selalu menjadi juara di setiap tahunnya. Pertandingan berjalan dengan cukup sengit. Kedua tim saling berebut poin dengan cukup ketat. Namun di menit-menit akhir tim Eagle selalu kehilangan poin yang membuat mereka beresiko besar kalah lagi. Seketika Vince teringat dengan apa yang telah diajari oleh Frank. Ia membaca gerakan 3 jari lawan dan langsung merancang strategi baru. Dengan memanfaatkan kegesitannya dan tim Eagle pun mulai beraksi. Beberapa tahun telah berlalu, tepatnya tahun 1980. Tim Eagle akhirnya berhasil mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Amerika berkat Dick dan juga Vince. I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on.
together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on.